Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mega Rosalia. Saya dari mahasiswa Bina Sarana Informatika dari Fakultas Ekonomi Bisnis jurusan Manajemen dengan nomor induk mahasiswa 64207065 di kelas 641B25. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang UMKM. Apa itu UMKM? UMKM adalah roda penggerak perekonomian Indonesia. Ketika berbicara tentang bisnis dan ekonomi, apalagi tentang dunia usaha, terkadang kita dihadapi pada satu istilah yang sangat berperan terhadap perekonomian, yaitu UMKM. Bahkan dari segi usaha pengelolaan masih memiliki hubungan erat dengan perekonomian masyarakat di berbagai lapisan. Untuk poin pengertian UMKM, penjelasannya akan dibagi menjadi dua, yaitu ada pengertian UMKM secara umum dan ada pengertian UMKM menurut para ahli. Sedangkan pengertian UMKM secara umum adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah, yang mana ini merupakan suatu model baru dalam kegiatan perniagaan atau perdagangan. Ada juga yang mengartikan bahwa UMKM adalah suatu perniagaan dan pengelolaannya dilakukan oleh individu atau perorangan serta badan usaha dan lingkup kecil yang lebih dikenal dengan istilah mikro. Pengertian UMKM menurut para ahli yaitu satu, menurut Rujito. Menurut Rujito, UMKM adalah usaha kecil yang menjadi sarana bantuan untuk meningkatkan perekonomian bangsa. Pasalnya usaha ini ternyata menjadi media untuk meningkatkan lapangan kerja serta penambahan pasokan devisa negara melalui pajak yang dikeluarkan dari badan tersebut. Yang kedua, pengertian dari Ina Primana. Ina Primana mengambil definisi tentang UMKM dari sudut pandang yang berbeda. Menurutnya, UMKM adalah suatu aktivitas yang ada hubungannya dengan ekonomi dan perekonomian dalam bentuk pergerakan pembangunan Indonesia. Maka dari itu, bidang usaha yang digariskan dalam sistem UMKM ada agribisnis, industri, manufaktur, agraris, serta meningkatkan SDM. Perbedaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Meski sering dipahami sebagai sebuah kesatuan, UMKM adalah singkatan dari 3 bentuk usaha yang berbeda. Ketiga bentuk usaha tersebut adalah yang pertama, usaha mikro. Usaha mikro adalah jenis usaha yang biasanya dimiliki dan dikelola oleh individu atau keluarga. Sebuah usaha termasuk sebagai usaha mikro saat keuntungan bersihnya setiap tahun tidak lebih dari 50 juta rupiah. Pengelolaan keuntungan dalam bisnis mikro ini juga biasanya masih disatukan dengan keuangan pribadi pengelolanya. Yang kedua, usaha kecil. Sedangkan untuk usaha kecil ada usaha yang memiliki keuntungan bersih dalam kisaran 50 juta sampai 300 juta rupiah setiap tahunnya. Usaha ini dapat terdiri dari jenis usaha informal seperti industri bentuk produk fashion, rumahan, maupun perusahaan atau industri skala kecil seperti toko kecil dan tempat makanan. Yang ketiga yaitu usaha menengah. Usaha menengah adalah jenis bisnis yang sudah mempunyai sistem pembukuan yang lengkap dan terstruktur. Sebagai sebuah bisnis, usaha menengah memiliki pengelolaan yang lebih matang dan dipisahkan dari keuangan pribadi milik pengelola usahanya. Mengenai pendapatan, sebuah bisnis bisa dikatakan usaha menengah saat memiliki pemasukan lebih besar dari usaha kecil, yakni 300 juta ke atas setiap tahunnya. Mayoritas usaha menengah juga tidak mengurus kepemilikan NPWP beserta dokumen legalitas lainnya, sehingga operasional bisnisnya bisa dibilang telah resmi dan diakui oleh negara. Ciri-ciri bisnis UMKM. Sebagai sebuah bisnis mikro, kecil, menengah memiliki beberapa ciri-ciri yang dapat dicermati. Sebagai contoh, yang pertama, jenis barang atau komoditi yang tidak tetap dan berganti sewaktu-waktu. Yang kedua,
memiliki tempat usaha yang dapat berpindah jika dibutuhkan. Yang ketiga, belum memiliki penerapan administrasi yang lengkap. Bahkan pengelolaan keuangannya juga seringkali masih campur aduk dengan keuangan pribadi. Yang keempat, SDM-nya belum memiliki jiwa wirausaha yang terasa sempurna. Yang kelima, pelaku UMKM kebanyakan tidak mempunyai akses perbankan meski sebagian sudah memiliki akses pada lembaga keuangan non-bank. Dan yang keenam, sebagian besar tidak memiliki surat izin usaha ataupun legalitas lainnya seperti NPWP. Peran dan fungsi UMKM bagi kondisi ekonomi. Yang pertama itu membuka lapangan pekerjaan. Peluang pekerjaan baru pasti akan terbuka bagi masyarakat di sekitarnya. Berbeda dengan usaha besar, UMKM biasanya memiliki syarat lapangan kerja yang ringan dan dapat dilamar oleh masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah maupun tanpa kualifikasi yang spesifik. Karenanya, usaha ini dapat menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk bisa mendapatkan penghasilan tanpa harus meninggalkan kegiatan harian yang tidak dapat ditinggalkan. Sebagai contoh, ibu rumah tangga dapat turut bergabung pada komunitas bisnis mikro maupun kecil dan menjadi pengrajin maupun pekerja di bidang kuliner. Yang kedua, mendorong kondisi ekonomi yang lebih merata. UMKM yang maju menjadi salah satu cara bagi suatu negara untuk mewujudkan kondisi perekonomian yang merata. Bahkan melalui usaha ini, kondisi ekonomi di kota kecil maupun pedesaan juga akan ikut terdorong dan bertumbuh. Masyarakat juga mampu mengakses beragam produk dan jasa secara langsung di area sekitar tempat tinggal. Tanpa harus menuju ke pusat kota, bisa dibayangkan jika ada UMKM yang berkembang, masyarakat pedesaan setiap harinya harus menuju ke pusat perbelanjaan di kota besar sebatas untuk memenuhi kebutuhan primer saja. Saat hal ini terjadi, sudah pasti kondisi ekonomi di pedesaan juga lebih terpuruk ketimbang masyarakat yang tinggal di tengah kota. Yang ketiga itu meningkatkan devisa negara. Devisa merupakan salah satu faktor yang menunjukkan kondisi ekonomi suatu negara. Jika nilainya tinggi, bisa dibilang negara tersebut memiliki kondisi perekonomian yang maju dan dapat dianggap sebagai bangsa yang kaya. Nah, dengan meningkatkan kehadiran UMKM dan pengelolanya dengan baik, secara tidak langsung negara juga turut menumbuhkan devisa. Contoh paling mudah adalah UMKM yang terpandu mampu memproduksi barang berkualitas hingga menarik perhatian konsumen luar negeri. Saat sering melakukan aktivitas ekspor barang ke konsumen asing, negara akan menerima pemasukan tambahan. Terlebih dewasa ini, aktivitas jual beli internasional dapat dengan mudah dilakukan melalui internet secara online. Selanjutnya, yaitu memacu ekonomi di situasi kritis. UMKM sudah terbukti mampu membangkitkan ekonomi di saat negara mengalami situasi yang kritis. Pada tahun 1997, krisis moneter yang terjadi di Indonesia berhasil diatasi berkat sektor UMKM yang terus berkembang. Alhasil, meski sedang diterpa isu krisis moneter, Indonesia mampu memenuhi kebutuhan primernya dengan lebih mudah. Hal serupa juga kembali terjadi pada saat pandemi COVID-19. Di saat adanya anjuran untuk tidak beraktivitas di luar rumah, UMKM dapat beradaptasi dengan menawarkan barang dagangannya secara online dan tetap memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan begitu, kondisi ekonomi akan tetap berjalan dan lambat laun kembali bangkit. Dan yang terakhir itu memenuhi kebutuhan masyarakat secara akurat. Cara agar UMKM berekspansi secara global. Ada beberapa pertanyaan, salah satunya yaitu apakah hambatan yang ada di pasar selama ini? Apakah pasar mengenal produk atau layanan Anda? Seperti apa infrastruktur bisnis Anda sekarang? Oke. Berikut adalah hal-hal yang wajib
diperhatikan. Yang pertama, rencana bisnis secara menyeluruh. Kunci keberhasilan dalam bidang bisnis apapun yang memiliki rencana tertulis dan jelas. Ini adalah langkah yang dilewati beberapa UMKM karena memakan waktu yang menantang ketika dilakukan dengan baik. Pada akhirnya, upaya yang akan dilakukan untuk merencanakan ekspansi akan membuahkan hasil. Ini juga akan menghindari dari tindakan ekspansi yang tidak direncanakan dan berakhir jadi kegagalan. Yang kedua itu sumber keuangan. Segala bentuk ekspansi akan membutuhkan pembiayaan. Selain sumber keuangan yang ada selamanya, pertimbangan untuk menghubungi perusahaan investasi dan lembaga pemerintahan yang mungkin memiliki anggaran untuk membantu perkembangan UMKM seperti KUR yang selama ini menjadi andalan pemerintah untuk membantu usaha kecil menengah. Yang ketiga ada bangun keahlian. Seperti halnya setiap bisnis, karyawan adalah kunci kesuksesan. Diperlukan keahlian untuk menumbuhkan UMKM secara global, tergantung pada industri Anda. Ini mungkin melibatkan pemasok sumber daya, produsen, atau supplier yang membuat bisnis Anda menjadi peluang untuk dapat berkembang. Jika tidak ada pengetahuan yang ada tentang bidang ini, ada baiknya mempekerjakan ahli sehingga bisnis Anda menjadi kesalahan dalam UMKM lebih maju dengan pembukuan yang benar. Salah satu masalah yang dihadapi UMKM di Indonesia adalah mereka tidak melakukan pembukuan pada manajemen keuangan mereka pada saat memulai bisnis. Hal ini sangat berbahaya terutama bagi UMKM yang tidak mempunyai modal besar karena mereka tidak bisa mengetahui keuntungan atau kerugian bisnis mereka yang didapatkan. Sekian penjelasan dari saya tentang UMKM. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam pemilihan kata ataupun penjelasan yang kurang detail tentang UMKM ini. Semoga sedikit video dari saya dapat membantu teman-teman yang sedang mencari informasi tentang UMKM. Oke, sekian, terima kasih.